Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said Akrimi, Angkatan 16, sedang berkuliah di Pelita Indonesia, mengambil jurusan MM. Saya akan menjelaskan mengenai dari penggunaan SPSS dan AMOS. Mulai dari pengumpulan data hingga ke hasilnya. Di sini kita terdapat pada kolom pertama, itu kolom A, ya, itu adalah responden. Itu ada responden 1 sampai responden 103. Ini ada sampai responden 103. Oke, di sini mereka dibagi atas pendidikan, umur, lama bekerja. Sini dibagi atas pendidikan, usia, masa kerja, gender. Oke, ini adalah kelompok mereka. Didik ini pendidikan mereka adalah termasuk kelompok 3 yang pada responden 1. Berarti kalau kelompok 3 itu merupakan, kalau pendidikan kelompok 3 itu adalah S1 ya. Begitu juga seterusnya, yaitu kalau usia, kalau di jawaban di sini ada 2, maka dia masuk kelompok 2. Usia pada kelompok 2 adalah 35 sampai 44 tahun. Masa kerja ketika dia memilih di datanya di angka 2. Masa kerjanya di angka 2 berarti 6 sampai 10 tahun. Dan gendernya 2. Gendernya yang kedua itu adalah perempuan. Oke, di sini ada Y2. Ini hasil dari kuesioner yang telah diberikan. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan dan indikator. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 indikator atau pertanyaan yang dijawab, yang diberikan kepada responden, yang diberikan skala 1 sampai 5, yaitu 1 itu biasanya sangat tidak setuju, dan 5 itu biasa sangat setuju. Oke, begitu juga dengan Y1. Pertanyaan ini berkaitan dengan variabel yang kita gunakan. Berarti kalau ketika dia Y2, berarti berkaitan dengan variabel Y2 kita. Begitu juga dengan Y1, berarti ini merupakan data rata-rata jawaban dari segala pertanyaan terhadap variabel tersebut. Ini Y1-nya, di sini X1-nya, X2-nya. Oke, selanjutnya di sini di pertanyaan yang pertama, yaitu pada soal yang menyangkut variabel Y2, yaitu yang menjawab 3 pada pertanyaan Y22211, yaitu ada sekitar 24 orang. Yang menjawab 4 ada 62 orang, yang menjawab 5 adalah 17 orang. Selanjutnya dapat kita ambil rata-ratanya. Rata-ratanya kita ambil dari data di sini ya. Sini merupakan rata-rata dari seluruh jawaban responden terhadap indikator atau pertanyaan tersebut. Dan menghasilkan ini. Setuju. Di variabel Y2 itu kebanyakan setuju. Dan Y1 ada 2 orang setuju. Dan selebihnya kurang setuju. Jadi di sini ketika nilainya 1 sampai 1,79 itu sangat tidak setuju. 1,8 sampai 2,59 tidak setuju.
2,60 sampai 3,39 kurang setuju. 3,40 sampai 4,19 sangat setuju. Setuju. 4,20 sampai 5 itu sangat setuju. Oke. Kita lihat di sini tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Di sini ada beberapa orang yang menjawab tidak setuju. Itu ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya di jawaban nomor 3, 4, dan 5 itu adalah jawaban mayoritas dari para responden kita. Oke, sini kita bagi berdasarkan pendidikan. Berdasarkan pendidikan ini, yang SMA hanya ada 2 orang, dan ini adalah rata jawaban mereka yang SMA. Dan D3 hanya 1 orang, dan ini langsung saja kita masukkan angkanya karena hanya 1 orang, 4, yaitu angkanya adalah 4 pada Y211-nya. Dan pada S1, ini rata-ratanya saat menjawab pertanyaan, dan S2 ini adalah rata-ratanya. Oke, ini adalah berdasarkan usia. Ini adalah rata-rata nilai dari jawabannya mereka berdasarkan usia. Jadi usia tadi di sini ya, ada 4 kelompok usia, dan ini rata-ratanya berdasarkan kelompok usia tersebut. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan ini terbagi atas masa kerja. Oke, masa kerja tadi terbagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ada 7 bagian. Berarti ada 7 kelompok deh. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dia tidak ada, maka itu tidak ada kelompok umur di kelompok masa kerja yang di atas 30 tahun ini. Oke, ini berdasarkan gender. Bagi kelompok lagi, di gender itu ada 2 ya, oke, perempuan saja. Dan ini rekapnya. Rasanya kita kerjakan di sini ya, ini rata-ratanya ya. Ini terbagi atas 5 rentang usia. Di sini ada terbagi atas 7. Di sini rata-ratanya semua ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah lagi menuju data SPSS. Selanjutnya, dari dalam sini kita copy saja nilai ini ke dalam SPSS. SPSS. Oke, berbentuknya seperti ini. Oke, kita ambil datanya dari sini. Mulai dari sini. Dari sini. Oke, ini ada variabel ya. Oke, kita ubah dulu variabelnya.
Langsung saja kita pindahkan ke sini. Salah. Di sini mungkin dia adalah diambil dari sini. Karena ada beberapa variabel yang sama ya. Kita tarik lagi ke sini. Oke. Oke, langsung saja kita pindahkan ke sini. Dan seperti ini ya, selanjutnya nanti kita ganti semua. Maka eh, karena ada beberapa trouble seperti ya SPSS saya. Jadi ini seharusnya bisa diganti semua ya, sesuai dengan urutan ini. Oke, udah terganti ya. Ini ada variabelnya, responden, titik usia, gender. Selanjutnya, SPSS ini ada dua ya, ada output gender lognya. Dan selanjutnya, kita convert saja ke IBM SPSS Amos ini. Yang ada Amos. Ini adalah gambaran dari Amos ya. Ini mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja berikan gambar dari variabel yang kita teliti. X1, X2, Y1, Y2. Panah ini menunjukkan hubungan di antara variabel. Kalau seperti ini, dua-duanya ada panahnya itu saling berhubungan. Ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. X2 mempengaruhi Y1, X1 mempengaruhi Y2. X11 ini merupakan itu merupakan ini rata-rata. Oke, rata-rata dari AG3 sampai AH3. AG3 sampai AH3 ya. Nih, begitu juga dengan selanjutnya. AI3. Nih. Oke, selanjutnya buka kembali Amos. Jadi kalau merupakan hasil dari rata-rata tadi berdasarkan pertanyaan dijawab oleh responden. Nah, ini ada hasilnya X11 sampai X15. Berikutnya ada X2-nya, ada 3 hasil. Y1 ada 4 hasil, Y2 ada 4 hasil. Oke, selanjutnya kita kopikan rumus ini. Ini adalah rumus Goddess of Fit. Kita ambil dari sini dan kita masukkan ke SPSS. Ini ada rumus yang biasa digunakan untuk variabel seperti ini ya. Oke, setelah masuk rumus, selanjutnya kita analyze, calculate estimates. Oke, mungkin di sini karena ada beberapa error, saya lanjutkan saja langsung. Saya lanjutkan untuk convert ke Word.
Oke, seperti ini. Nanti di data-data ini kita masih bisa menambahkan pengaruh masing-masing dari eh, pengaruh dari masing-masing indikator-indikatornya. Sini. Seperti E8 ini, mungkin di sini kurang jelas ya, tapi ini adalah hasil eksporan dari Amos. Seperti ini. Indikator bisa mempengaruhi sesama hasilnya. Oke, selanjutnya oh mungkin agak gelap ya. Oke, selanjutnya ini adalah hasil ekspor dari Amos tersebut. Di sini kita akan melihat batas wajar atau kewajaran dari hasil angka-angka tersebut. Estimasi, SE, CR, P, dan label. Dari data tersebut mungkin kita bisa membaca apakah suatu variabel ini berpengaruh terhadap variabel lainnya. Ini adalah variabel Y1 sampai X15. Oke, di sini ada faktor score weight. Di sini ada total effect. X2 terhadap Y1, X1 terhadap Y1, Y1 terhadap Y1 tentu saja 0. Y2 terhadap Y1 dan 0. Oke, selanjutnya ini standarnya ya. Standar default modelnya. Ini 642. Oke, ini adalah hubungan langsung ya, direct effects. Ini standarnya. Ketika dia tidak memenuhi standar, kita masih bisa ubah di data-datanya tadi untuk menyesuaikan sesuai data yang kita butuhkan. Oke. Setelah kita ekspor ke Microsoft Word, di sini ada rumus-rumusnya dan ini hasilnya. Di sini kita dapat menguji normalitasnya. Selanjutnya kita akan menuju ke hasil. Jadi adalah hasil validitas. Ini berdasarkan rumus output kita tadi ya. Ini adalah rumus. Oke. Sini adalah jumlah dari responden dan ini 100%-nya 103 ya. Ini berdasarkan statistiknya. Itemnya ada 13. Seperti ini adalah deviasinya, standar deviasi dan ini nilai yang paling sering muncul dari 103 orang. Ini variabel Y2. Selanjutnya, inilah data dari ini item pertanyaan ada 8 atau hubungan antara variabelnya tadi terhadap pertanyaan tadi ada 8. Nah, di sini adalah variabel Y1-nya sampai Y142 ya. Bukan variabel, ini adalah indikatornya. Berdasarkan jawaban dari responden tadi, ini nilai paling sering muncul itu 26,4175, variansnya 626,5, standarnya 5,147. Jenis pertanyaan ada 8 ya, atau hubungannya ada 8. Oke, selanjutnya ini variabel X2 ya. Di sini ada nilainya. Oke. Mungkin di sini kita telah menyelesaikan pengolahan data kita mulai dari kuesioner hingga sampai menunjukkan hasil dari Amos apakah suatu variabel itu saling berpengaruh atau tidak, apakah signifikan atau tidak. Sekian dari saya, Muhammad Said Ekrimi. Kurang kurang dan salahnya
Mohon dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.